warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia mengganggu pelaksanaan program pendidikan. Di tengah pandemi yang tak kunjung usai, pemerintah menerapkan kebijakan new normal era, yang berarti pendidikan pada zona hijau sudah dapat dilakukan. Sayangnya, sebesar 94% peserta didik di Indonesia berada pada zona kuning, orange, merah, atau pada 429 kabupaten kota, sehingga memaksa pendidikan di Indonesia dilaksanakan secara daring. Praktikum pada perguruan tinggi di jurusan kimia, biologi, gizi, farmasi, dan PIPA selama 1 semester mengalami banyak hambatan. Mulai dari praktikum seadanya, tidak dapat memahami prosedur, tidak dapat membayangkan, bahkan peniadaan praktikum menjadi kendala di tengah pandemi. Oleh karena itu, melihat permasalahan yang terjadi serta berkembangnya teknologi di Indonesia, diperlukan suatu media inovatif yang mampu memfasilitasi praktikum di era pandemi. Dengan keahlian anggota tim di bidang yang mumpuni, kami Biotim di bawah bimbingan Bapak Abdul Rahman Prasetyo SPD MPD yang beranggotakan Albi Aruna sebagai Ketua dan Multimedia Designer, Jasmine Nurul Iza sebagai Material Developer, dan saya, Muhammad Diki Novaldi sebagai Media Developer. Dewan juri yang kami hormati dan rekan-rekan yang berbahagia, kami Biotim dengan bangga mempersembahkan Biochemistry Virtual and Multiple Representative Laboratory sebagai langkah revitalisasi praktikum online era new normal pada materi uji bahan makanan. Mengapa kita memilih materi biokimia uji makanan? Karena materi ini merupakan materi dasar ilmu biokimia dan pemrosesan, merupakan materi yang esensial, terdapat dalam berbagai jurusan, terdapat pada jenjang SMA dan perkuliahan. Dasar pengembangan materi pendidikan pada BILAB, yang pertama, melihat virtual laboratory di Indonesia yang mulai banyak dikembangkan, bahkan oleh web Kemendikbud sekalipun. Namun kebanyakan belum ada yang mampu mengintegrasikan pembelajaran sesuai kurikulum dan masih dalam bentuk web konvensional, sehingga BILAB hadir sebagai pelopor aplikasi virtual lab pertama di Indonesia. Analisis kebutuhan pembelajaran telah disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi praktikum daring, di mana mahasiswa harus memperoleh keterampilan praktikum dan visualisasi praktikum. Analisis materi sudah sesuai dengan RPP SMA jurusan IPA tahun 2020 yang selaras dengan RPP Biokimia UM 2020. Hasil analisis yang telah dilakukan menghasilkan prototipe yang dikembangkan dengan aplikasi Adobe XD dan Constructree. Sedangkan segmentasi pengguna terbagi menjadi 3 analisis, yaitu demografik, psikografik, dan geografi. Desain model pengembangan materi menggunakan teknik research and development. Pada tahap pertama yang kita lakukan adalah pendefinisian yang berisi front analysis. Ya, kami lakukan dengan menggunakan observasi permasalahan yang ada pada dosen dan mahasiswa, serta menganalisis masalah dalam pembelajaran melalui analisis KD dan RPS dari kurikulum yang ada di jurusan biologi Universitas Negeri Malang. Selanjutnya, tahap linear analysis. Kami lakukan dengan menganalisis permasalahan yang dirasakan oleh target, yakni sebanyak 150 orang dari 11 perguruan tinggi berbeda. Hal ini untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada praktikum uji kandungan bahan makanan. Selanjutnya, tahap as analyze.
dan specifying instructional objective. Kemudian, dilakukan perancangan yang terdiri dari construction criterion reference test, media selections, format selections, dan initial design. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan aplikasi Construct Tree dengan aset yang dibuat pada Adobe Illustrator. Tahap pengembangan kami lakukan dengan memperoleh validasi media dari ahli media pembelajaran dan validasi materi oleh ahli bidang biokimia. Berikut hasil validasi media kami 90,9 dan hasil validasi materi kami 95%. Terakhir merupakan tahap penyebarluasan. Namun hal ini masih menuju proses untuk kami lakukan. Urgensi dan keunggulan yang kami tawarkan sangatlah menarik. Pertama, materi BILEB terfokus pada uji makanan, sehingga kami dapat menyajikan praktikum secara detail dan memfasilitasi siswa maupun mahasiswa di seluruh Indonesia. Kedua, kami menyajikan menu tambahan selain virtual laboratory seperti materi, pustaka ilmu, pengumpulan tugas, dan room chat dengan dosen, sehingga dosen dapat memantau mahasiswa secara online. Ketiga, BILEB merupakan representasi dari pembelajaran sinkron dan asinkron, dengan kemudahan mendownload aplikasi, penggunaan room chat, dan pengumpulan tugas secara online. Fitur seperti materi, virtual laboratory dapat diakses secara offline. Keempat, BILEB tersedia pada Android dan iOS, dan hanya membutuhkan bandwidth sekitar 1,5 MB per second, sehingga BILEB dapat diakses di seluruh daerah di Indonesia. Tapi, tahukah Anda bahwa BILEB juga dapat menjangkau daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Aplikasi ini selain mudah dan terjangkau, juga menyajikan pembelajaran secara interaktif, juga unggul dalam menyajikan secara multiple representatif yang terdiri dari representatif simbolik, makroskopik, dan submikroskopik, sehingga tidak hanya menyajikan keterampilan praktikum biasa, namun juga memberikan keterampilan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dari semua proses yang telah kita lalui, dengan keunggulan BILEB, berikut tampilan BILEB versi closed beta. BILEB, Biochemistry Virtual and Multiple Representative Laboratory, sebagai langkah revitalisasi praktikum online era new normal pada materi uji bahan makanan. Merupakan aplikasi virtual laboratori pada materi uji makanan biokimia yang dapat memberikan fasilitas praktikum online di era pandemi maupun pasca pandemi nantinya untuk menunjang pembelajaran. Pertama, install aplikasi BILEB. Berikut tampilan aplikasi BILEB. Pada tampilan awal akan disajikan pilihan untuk login dosen atau mahasiswa. Bagi yang belum memiliki akun, klik registrasi. Setelah mengisi form yang tersedia, maka kode kelas akan dikirim pada email yang terdaftar. Pada menu login dosen, dosen harus memasukkan nama dan kode kelas. Masuk. Setelahnya akan terdapat buku panduan penggunaan aplikasi BILEB. Selamat datang di BILEB. Maka akan muncul beberapa menu, di antaranya upload materi, upload petunjuk praktikum, dan laporan praktikum, sehingga dapat disesuaikan dengan RPS dosen masing-masing. Menu laporan praktikum dapat memfasilitasi mahasiswa untuk mengumpulkan laporan praktikum. Masuk pada menu login mahasiswa, mahasiswa harus memasukkan nama dan kode kelas. Pertama, mahasiswa harus mencermati prosedur K3 sesuai dengan praktikum real time, seperti menggunakan sarung tangan, masker, sepatu, jas lab, serta memahami simbol-simbol dalam kimia. Setelahnya, akan terdapat buku panduan penggunaan aplikasi BILEB. Selamat datang di BILEB. Selanjutnya akan ditampilkan menu berikut. Menu virtual laboratorium
akan menyajikan berbagai pilihan praktikum, misalnya uji glukosa, lalu dibagi lagi menjadi beberapa uji spesifik, contohnya uji Vehling. Selanjutnya, mahasiswa akan diberi tampilan petunjuk praktikum. Tahap selanjutnya, mahasiswa akan diberikan pretest dan setelah mengerjakan pretest, barulah mahasiswa melakukan praktikum secara interaktif. Dalam ruang praktikum, mahasiswa ditampilkan persamaan reaksi dan melakukan proses praktikum secara interaktif. Setelah menyelesaikan praktikum, mahasiswa mendapatkan post-test untuk menguji pemahaman. Selanjutnya, diberikan pilihan untuk kembali atau lanjut pada pembahasan. Menu kedua adalah materi praktikum. Mahasiswa disediakan berbagai materi sebagai teori dasar saat praktikum. Menu ketiga adalah pustaka ilmu. Ini merupakan menu yang berisi fakta-fakta unik dalam biokimia. Dan menu terakhir adalah laporan praktikum, di mana mahasiswa dapat mengumpulkan laporan praktikum kepada dosen masing-masing. Setelah itu, terdapat menu chatroom, di mana mahasiswa dapat berkomunikasi secara langsung dengan dosen. Selain itu, terdapat menu glosarium untuk memuat informasi istilah asing dalam biokimia. Terima kasih. Teknik implementasi yang kami lakukan terdiri dari pengembangan dan perluasan. Hari ini, kami berada pada tahap pengembangan dan siap menuju ke tahap perluasan. Keluaran di samping aplikasi yang pertama, hak cipta, hak paten produk, artikel jurnal ilmiah, dan juga platform pendidikan. Berikut roadmap aplikasi kami. Di tahun pertama, kami berfokus pada pengembangan aplikasi dan legalitas produk aplikasi. Saat ini, kami dalam proses mendapatkan hak cipta, memperlengkap fitur, dan materi B-Lab, serta menyesuaikan kebutuhan pembelajaran dan keterbaruan dari validasi dan keterbaruan dari aplikasi. Di tahun kedua, kami melakukan penyebarluasan aplikasi berupa pengadaan B-Lab pada Play Store, lalu mengevaluasi hasil pembelajaran, memfasilitasi peminatan tenaga pendidik, dan B-Lab juga dapat digunakan secara umum. Sedangkan di tahun ketiga, kami berfokus untuk mengembangkan tim internal dengan melakukan open recruitment anggota dan mendirikan badan usaha. Kami berharap B-Lab mampu menjadi pusat kreasi serta dalam pelaksanaan terwujudnya secara nyata. B-Lab dapat menjadi solusi untuk memastikan pendidikan yang berkualitas setara, juga inklusif, dan memberikan kesempatan belajar di tengah dan pasca pandemi nantinya. B-Lab merupakan langkah perubahan paradigma pendidikan agar lebih otonom, fleksibel, sehingga menciptakan kultur belajar inovatif dan sesuai kebutuhan sebagai wujud pengabdian pemuda Indonesia dalam rangka mencapai merdeka belajar. B-Lab, be smart, be excellent. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.